Orang tua Jawa? Bukan. Oh bukan. Cina Purwanto tapi. Ini sebenarnya ada Hersa. Hersa ini calonnya Niko. Insya Allah. Ini ada Kun. Orang Thailand nyasar gitu. Ini ada ibunya Hersa ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah Niko ini datang ke Studio Geraha Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya Pak ya? Ya. Sudah belajar tentang Islam? Belum. Belum. Tapi sudah Sedikit. ya. Mau masuk Islamnya boleh tahu singkat aja kenapa kira-kira? Ingin lebih memperdalam Tapi sama pengetahuan Islam gimana oke. baiknya. Tapi yang sudah Niko ketahui tentang Islam gimana? Bagus. Bagus. Karena ngelihat orang Islam atau karena ngelihat gimana ajarannya? Ajarannya. Udah sunat belum? Udah. Oh, kok duluan? Alhamdulillah kemarin hari Minggu sunatnya. Minggu kapan? Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Iya. Berarti ini belum kering nih? Belum. Oh, ini Sukses. pantesan tadi jalannya agak miring-miring ya. Oh, udah nyolong start sunat duluan. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau gitu saya langsung siapin ya sertifikatnya ya. Nah, ini udah disiapin sertifikatnya. Niko Purwanto ya. Iya. Seperti biasa, kalau ada orang mau syahadat, saya harus tanya dulu nih. Yang saya tanya adalah pertanyaan yang standar ya. Pertama, Niko ini mau memeluk Islam, ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Mau sendiri, alhamdulillah ya. Nggak dipaksa sama Hersa? Enggak. Yang kedua, Niko masih ada orang tua? Masih. Masih di mana? Di Pontianak. Orang tuanya sudah tahu Niko mau masuk Islam? Belum. Belum. Kira-kira kalau mereka tahu gimana? Bakal pingsan kah atau bakal Enggak. biasa aja? Soalnya adik saya juga ada satu. Sudah ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Berarti orang tua kira-kira nggak ada masalah ya. Saya nanya begini karena hanya ingin memberi pesan bahwa kalau nanti memang orang tuanya Niko misalnya marah atau menentang atau bagaimana, Niko masih boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya ke orang tua ya. Gak boleh kasar. Karena di Islam kita diajari untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu aja. Ya. Apakah Niko berjanji untuk sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya menjalankan syarat ini? Janji. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, tidak ada yang bisa menghalangi Niko untuk melakukan prosesi syahadat. Ya. Tapi sebelumnya satu lagi, Niko sudah tahu rukun iman dalam Islam? Belum ya. Di Islam kita beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan beriman kepada qadar dan qadar, takdir. Nah, takdir ini nanti ada yang takdir mutlak, ada takdir yang diusahakan gitu. Niko sebelum lahir bisa nggak milih lahir jadi orang Puntin? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itulah takdir. Ya di dalam Islam jawaban itu ada. Ya. Dan sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Kurang hafal. Oh, kurang hafal. Artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah tahu ya? Sudah menerima kalimat itu? Sudah yakin dalam hati? Yakin. Mau patuh? Insya Allah. Oke, udah bisa insya Allah. Siapa yang ngajarin Bu? Sudah mau jujur dengan kalimat itu, jujur pada diri sendiri, ya. Dan apa sudah mau mencintai dua kalimat itu? Sudah. Kalau kita mencintai dua kalimat syahadat, apa yang kita lakukan nanti akan mencerminkan dua kalimat itu, ya. Baik kalau gitu, ini sertifikatnya sudah disediakan. Niko cuma tinggal baca ya dari sini. Dari pernyataan memeluk agama Islam sampai surah Ali Imran ayat 19, dengan ini saya nama siapa, langsung ke sini aja agama sebelumnya. Ya. Terus kemudian baca ini sampai dua kalimat syahadat baru saya tuntun syahadat. Oke, kalau sudah siap. Memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi ya di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini
Saya Niko Purwanto, Agama sebelumnya. agama Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita berjabat tangan. Niko ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Niko sudah sah menjadi muslim. Ya. Alhamdulillah. Niko sekarang saudara saya dalam iman. Ya, saya peluk dulu. Belum kering ntar kalau senggol. Semoga istiqomah ya. Ya. Semoga istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini tolong ditanda tangan di atas materai nama. Takutnya enggol belum kering soalnya. Gimana rasanya? Geli-geli gitu gimana ya? Nah, cukup. Nanti pulang, ini tolong ditempel foto ya. Oh ya. Foto sendiri, jangan foto berdua sama Hersa ya. Ada ini fotonya. Ada fotonya? Ada. Kalau ada boleh sekalian tempel. Oh, langsung siap dia. Wih, di Gercep ya. gercep. Sat-sat. Oke, nanti biar saya suruh si ini yang tempel. Tolong ditempelin. Oh, nanti dibingkai. Nanti dibingkai, di laminating, dikasih hiasan juga boleh. Ditambahin tadi apa tuh namanya yang gantungan dari Turki juga boleh. Ya. Nah, sebelum saya berikan paketnya, saya ingin memberitahukan kepada Niko gini. Ini bocoran nih, Kun ya, bocoran nih. Di dalam Islam, kita memahami bahwa setiap orang yang lahir, ya, bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya muslim. Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Jadi setiap bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, Iya. ya kan? Dia besar karena dititipkan pada orang tuanya, ya kan? Nah, ketika nanti bayi ini nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Buddha, atau Majusi, kan karena orang tuanya, betul? Betul. Nanti ketika orang itu besar lagi, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, seperti Niko pada saat ini, itu sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Fitrah itu jadi artinya sifat asal manusia. Ya, setiap kita yang lahir jadi manusia ini, dulu sebelum kita lahir, satu kita nggak bisa milih mau lahir jadi orang apa, ya kan? Itu sudah takdir mutlak. Rezeki kita sudah ditaker, umur kita sudah ditaker, jodoh kita juga sudah dipilihkan. Nah itu semuanya kita nggak bisa menolak. Dan sebelum kita lahir, setiap ruh kita itu dulu sudah pernah berikrar, sudah pernah bersyahadat. Kita dulu sudah pernah bersaksi bahwa Rob kita atau Tuhan kita itu adalah Allah SWT. Cuman setelah lahir kita nggak inget, gitu ya. Ketika orang itu lahir di keluarga Islam, alhamdulillah dia setiap hari bisa bersyahadat. Di sholat setiap sholat kan bersyahadat. Tapi ketika orang yang lahir di keluarga yang bukan Islam, dia tidak tahu bahwa dia dulu pernah bersyahadat. Ketika dia bersyahadat, dia sebenarnya mengulang syahadat yang dulu sebelum kita lahir, gitu ya. Nah, ini ada kabar gembira nih. Ini juga bocoran lagi nih, Kun. Bocoran lagi nih. Setiap manusia yang bukan Islam, ketika dia bersyahadat, memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai puber sampai orang itu bersyahadat, itu dihapuskan. Diampuni dosanya. Keren nggak? Keren nggak, Kun? Waduh, 2 jempol gitu. Tapi kebaikannya orang itu, dari mulai puber juga sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, jadi tolong diingat,
Sekarang Niko itu seperti bayi baru lahir, nggak punya dosa. Dosa saya, dosa ibu malah lebih banyak daripada Niko sekarang. Nah, jadi Niko karena nggak punya dosa, doanya pasti cepat dikabulin. Nah, kalau gitu doain ibu, doain saya, doain Hersa, doain Kun, biar cepat dapat hidayah. Gitu. Doain teman-teman yang lain, saudara yang lain, doain juga pemirsa. Biar apa mereka kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten. Nggak lirik sana, lirik sini gitu. Imannya maksudnya ya. Dan insya Allah doain kita semua supaya kita husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan muslim. Ya, itu aja cita-cita kita. Nggak tinggi-tinggi cita-cita. Supaya kita nanti kembali ke pencipta kita dalam keadaan muslim. Dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Gitu ya. Ini semua harus saya sampaikan. Nanti Niko belajar Islamnya step by step. Ya, karena udah nyolong sunat duluan. Berarti kita nggak perlu kirim dokter ya untuk sunat. Atau mau sunat lagi? Hilang. Nggak, gratis kok. Hilang. Sisain dikit lah ntar. Ya, nanti tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari ya. Tentuin sendiri hari apa, jam berapa, di mana, tentuin. Nanti kita kirim guru privat ke rumah atau ke toko atau ke kantornya Niko. Boleh. Ya, belajar sama guru kita privat. Guru privatnya laki-laki, bukan perempuan, tenang aja. Itu nanti seminggu 2 kali kita kasih program jatahnya 3 bulan. Ya, nanti bisa belajar Islam, sholat, niat, wudhu, sampai bisa baca Quran. Nah, ya, kita semua sudah diberikan tuntunan dalam Quran, ya kita harus baca. Ya. Itu semuanya adalah firman dari yang menciptakan kita semua. Ya. Nah, ini ada paket nih. Paket mualaf nih. Waduh. Paket mualaf ini isinya ini ada buku. Nah, ini ada buku petunjuk sholat ya. Ini tolong dibaca. Ini wajib dibaca supaya bisa sholat ya. Ya. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini buku yang seperti kita zaman dulu SD. Ini Niko, ini Ibu Niko gitu lah kira-kira ya. Nanti belajar tapi pakai bahasa Arab. Ini ada Quran, persembahan dari Al-Qasbah. Quran ini persembahan dari penontonnya channel Donditan Bu. Oh, dipersembahkan buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, tolong. Oke ya, ini juga saya kasih kepada Niko supaya nanti Niko insya Allah bisa baca dalam bahasa Arabnya. Ini ada terjemahannya, nanti juga boleh dibaca. Nah, Niko sebagai orang Islam nanti tolong belajar bagaimana tata krama atau cara memegang Quran. Seorang Muslim mau pegang Quran untuk membaca itu harus berwudu dulu, ya. Dan tolong taruh Quran di tempat yang paling baik, jangan taruh sembarangan, ya. Bisa kasih ke Niko. Ini ada sejumlah uang, waduh. Tenang aja, ini nggak sampai 2 miliar. Ini adalah uang zakat, ya, uang zakat yang memang diperuntukkan bagi mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu termasuk 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja. Terus ini juga ada sarung, waduh. Ini kan ada sunat, jadi sarungnya pakai sarung nggak di rumah? Enggak. Oh enggak. Ini nanti sarung bisa dipakai buat sholat, ya. Mau buat ronda juga boleh. Ini saya nggak masukin, saya nggak keluarin semua, satu aja nih. Nah ini ada contekan nih. Baca buku petunjuk sholat, belajar, nanti prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal bacaannya bisa sambil baca. Ada gerakannya juga tuh. Ya, jadi belajar sholat boleh nyontek, nggak dikurangin nilainya, nggak dikurangin pahalanya. Dulu waktu sekolah nyontek nggak? Dikit-dikit lah. Oh dikit-dikit, aku deh. Oke, ini saya masukin semua ya. Ini ada juga sajadah yang lebih tebal. Oh, ya. Nah, boleh didobelin nanti sama sajadah yang buat belajar. Saya masukin semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apa namanya masuk Islam di sini nanti sertifikatnya. Oke. Oh, fotonya Cak, Cina banget Cak. Cina banget, tapi nanti kalau udah pakai peci, wah coba lihat. Makin Cina. Makin Cina. Rata-rata nih ya, Kun ya. Apa perempuan atau apa istilahnya wanita yang datang ke sini yang dari kalangan Tionghoa. Waktu datang kelihatan Tionghoanya. Tapi ketika pakai hijab tambah kelihatan. Beneran Bu, saya juga heran kenapa bisa begitu. Oh ya, saya pesan nanti
pulang, sertifikat ini dilaminating. Mau fotokopi boleh, atau di-scan boleh. Tolong segera ke kelurahan, bawa KTP, bawa KK, minta dirubah KTP-nya, agamanya. Ya, harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini nggak dilayanin. Ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Ya. Oke. Jangan lupa nanti habis ini pulang, sebelum belajar sholat, sebelum belajar apa yang lain, sampai rumah, mandi ya. Mandi seperti biasa, tapi diawali dengan niat dalam hati. Niatnya dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala tuh artinya hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada mau ditanya? Udah nggak sih? Cukup? Udah. Tadi baru mau tanya soal KTP, udah dijawab. Nah, KTP nanti segera ganti ya. Ini KTP-nya, masih Pontianak. Iya. Nanti cari informasi di sana. Atau Nanti mau dipindahkan nanti. mau pindah Jakarta. Ya, nanti butuh sertifikat itu buat ganti keterangan agama. Oke? Baik, nah kalau gitu. Bu. Di wawasan Islam itu dia belajar dari mana? Kan tadi saya bilang mau kirim guru, Bu. Gurunya itu enggak. Doang ya. Bukan. Itu gurunya nanti ngajarin Islam dari A sampai Z. Semuanya diajarin. Kalau nggak ngerti, jangan sungkan-sungkan tanya gurunya. Oh ya. Kalau guru itu ditanya nggak bisa jawab, dia akan tanya ke gurunya dia. Nah, mau tanya saya juga boleh. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya juga cari tahu dari guru saya. Gitu. Semuanya akan diajarin, Bu, tapi pelan-pelan, ya, step by step. Kalau misalnya gurunya datang ngajarin, gurunya songong gitu, telepon saya. Kok saya minta ganti guru? Boleh, kita ganti gurunya nanti. Tapi nggak bisa minta guru cewek, nggak bisa. Mualaf cewek cowok dikasih guru cowok, mualaf cewek dikasih guru cewek, gitu. Ya, ada mau ditanya? Kun? Nanya apa Kun? Kun. Namanya Kun Payakun. Namanya Kuntika Kemenwati. Kuntika. Ya. Oke. Ya, jadi gitu. Ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, jangan sungkan-sungkan tanya. Nanti nomor HP-nya kan tadi udah ditulis di kertas itu. Udah. Nanti kita hubungin, kalau kita ada acara atau kajian, kita nanti undang. Oh. Ya. Nih ngomong-ngomong, Kun mau bareng sekarang atau Ya. gimana? Ya. Sebenarnya sih masih enggak harus ada yang dipikirin sih sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa gitu kayak masih belum ini aja gitu. Belum klik. Iya belum klik. Tapi sebenarnya dari dulu dari kecil itu karena jauh sama mama gitu kan. Sekolahnya pun ikut sekolah umum biasa gitu. Terus yang mbak di rumah juga kan orang muslim semua gitu. Jadi kayak dia sholat, dia ngaji gitu selalu ikut. Sampai baca Iqra juga. Berarti bisa baca Quran dong harusnya? Harusnya bisa. Itu Iqra aja sampai selesai gitu. Sampai ke yang gede sebenarnya. Cuma karena udah lama jadi udah lupa. Dulu sempat muslim berarti. Nggak ngerti. Jadi dulu itu kan jauh sama mama kan. Jadi kita tuh anak-anaknya disekolahin tuh di satu tempat gitu, dikontrakin rumah kayak gitu-gitulah. Beserta mbak-mbak gitulah. Gitu. Nah, selama kita tumbuh kan berarti kan sama mbak ini kita ngelihat dia orang pada beribadah kayak gimana gitu kan. Jadi tahu kayak gitu. Jadi suka ikutan gitu. Ya awalnya mah kayak anak kecil kayak pola gitu, ikutan lah gitu. Wudu, sholat kayak gitu. Padahal nggak tahu mungkin wudunya mungkin belepetan gitu, nggak tahu. Ini berarti dari kecil Buddha, tapi dibesarkan dalam lingkungan orang Islam gitu ya. Jadi sebenarnya dari kecil tuh sama mama mungkin Buddha ya. Cuma karena mama selalu sibuk gitu, jadi kita nggak dapat bimbingan agama gitu. Ya, jadi pemirsa jangan salah, ini bukan Kristen, ini ternyata Buddha nih berarti. Bahkan sekarang menjadi pengurus wihara ya. Iya. Di Pulau Ratu ya. Iya. Kok nggak dibotakin? Bukan pengurus, bukan yang bukan biksu ya. Iya. Bukan bikuni ya. Bukan. Oke. Bukan bikuni. Oke, nah sekarang ya kita tadi kan udah sempet dengar obrolan. Ini ceritanya jadi gimana? Kun mau ikut bersahadat sekarang atau mau gimana? Pengen sih. Cuma nggak tahu kenapa tuh selalu ada yang dipikirin gitu. Padahal apa dong yang dipikirin? Nah itu dia.
Bingung juga gitu, apa sih yang harus dipikirin gitu Coba tanya dulu sama Kun, Pak. ya kayak gitu. Kira-kira apa yang bikin Kun menghalangi untuk memeluk Islam? Mungkin banyak orang yang mikir kalau Kun ini gak bisa masuk ke Islam karena mungkin ada yang dipikirin kayak harus sholat 5 waktunya atau apanya kayak gitu. Tapi aku sih nggak mikir kayak gitu sih. Cuma kayak mungkin ya bener nggak, aku di Buddha aja kan karena aku nggak tahu agamanya dari awalnya kan nggak tahu kan. Bener nggak aku di Buddha aja nih, aku bener nggak gitu. Kalau aku pindah tuh bener juga nggak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang di Budanya sendiri, Kun mendalami agama Budanya nggak? Enggak. Enggak tuh maksudnya, eh, kalau dibilang bandel jarang sembahyang, ya iya jarang sembahyang juga gitu. Jadi apa karena itu gitu? Ya. Apa karena memang harus Tapi Kun percaya ada Tuhan yang Maha Esa? percaya? Percaya. Maha Percaya. Esa ya? Iya, Tidak ada yang dibagi-bagi gitu kan? iya. Kun sebagai manusia ciptaan, Mm-mm. merasa nggak harus menyembah yang pencipta kita? Rasa. Merasa. Mm-mm. Harus menyembah kan? Iya. Kira-kira cara menyembah kita yang paling kelihatan sebagai ciptaan yang harus menyembah penciptanya itu dalam bentuk seperti apa? Muslim. Iya. Sudah. Itu dipikirin dulu. Gitu. Sebenarnya mungkin udah ada ya jawabannya gitu ya depan Iya. mata. Denial. Cuma bukan denial, kayak emang akunya tuh kayak emang gak pekaan kayak gitu. Sebodoh amat. Iya, kayak Sebodoh teing gitu. udah teuing gitu. Sundanya keluar jadinya. Keluar kayak gitu sih. Ya gitu aja kan, kita nih kan istilahnya hidup cuman sekali, ya kan? Terus selama kita hidup, ya kita harus ngapain? Kita disuruh apa sih di dunia ini? Iya sih. Apakah cuman kerja doang nyari duit berkeluarga gitu? Apa cuman Betul, itu aja? Kan enggak. Kan kita nanti suatu saat akan pulang kepada pencipta kita. Mm. Ketika kita pulang, pasti kan ditanya, lu ngapain aja di sana? Kenapa lu gak nyembah gua? Gitu. Kan gitu. Iya. Bahasa gengnya gitu. Iya. Kapan kita mau mulai menyembah dia? Iya sih. Betul. Dan aku juga bukan sempat ngerasain sih. Aku tuh kayak nggak, aku suka sama semua agama gitu. Tapi nggak pernah pengen sampai cari tahu. Kayak misalkan kan suka ada di film gitu ya. Kayak Kristen lah gitu atau Buddha, ada nggak sih, nggak tahu ya. Lupa. Islam. Kalau yang Muslim juga ada kan. Yang Muhammad itu ya kalau misalnya. Ya kayak gitu. Tapi kepo-nya tuh Nggak sampai malah dalemin. keponya tuh malah ke yang film yang Muslim ini nih gitu. Kayak gitu. Ya sudah, sekarang nunggu apa lagi? Gitu ya. Oke, mungkin kebanyakan orang berpikir begini. Nanti aja lah kalau udah tuaan gue baru menyembah gitu. Iya, Biasanya begitu. betul. Kalau sempat sampai tua, kalau enggak Iya, betul. Sempat juga mikir kayak gitu, gitu kan? juga. Nah, Mm-mm. bisa jamin besok masih hidup? Nggak bisa. Naik gunung. Apa gitu? Tadi udah denger kan? Udah dapat bocoran nih. Orang yang bukan Islam, ketika dia mau beriman, mau memeluk Islam, dosa-dosanya nggak dilihat. Nggak pusing. Nah, sekarang yang kita perlukan nih, seperti Niko, juga seperti Kun. Kalau kita mau benar-benar tahu Islam itu apa, dari mana kalau nggak dari kitabnya? Iya. Kan gitu. Kitabnya itu justru yang harus menjadi pondasi agama kita. Jangan kita ngaku Islam tapi kita nggak kenal dengan kitabnya atau Quran gitu. Nah, di dalam Quran itu, kalau kita pelajarin, itu subhanallah, itu semua isinya boleh dikatakan apa ya, sesuai dengan segala zaman. Lu mau sebut zaman apa deh? Mau zaman sekarang, yang kita sekarang hidup pada zaman teknologi, zaman ilmu pengetahuan, Quran masih cocok. Bahkan 1000 ayat di dalam Quran, 80%-nya sudah terbukti benar oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Padahal ditulisnya 1500 tahun yang lalu. Udah ngomongin hal-hal yang orang baru tahunya sekarang gitu. Contoh, ada laut nggak bisa nyatu. Udah pernah ke Spanyol? Belum. Sama, aku juga belum. Di sana ada laut yang nggak bisa nyatu gini. Warnanya beda. Iya. Tapi di Quran udah ditulis 1500 tahun yang lalu. Orang zaman dulu dibacain ayat Quran seperti itu, mereka bilangnya, ada di mana lautnya?
ternyata ada di Selat Gibraltar Spanyol, di selatan Spanyol. Contoh, di Quran juga disebutin besi itu kita turunkan atau diturunkan Allah SWT untuk bermanfaat bagi manusia. Orang sekarang baru tahu bahwa besi yang di bumi yang diambil sama manusia buat bikin meja kayak gini nih, ini besi asalnya bukan dari bumi. Dari mana? Dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Makanya yang bisa diambil sama manusia paling yang kedalaman, yang masih di permukaan lah, nggak bisa sampai ke yang ke dalam-dalam. Kok di Quran udah ditulis? Kok orang tahunya baru sekarang? Di Quran disebutkan alam semesta kita nih, ada bumi, matahari, dan tata surya, dan galaksi-galaksi. Itu mengembang, makin luas gitu. Itu makin lama makin luas. Di Quran udah ditulis. Orang zaman sekarang baru tahu. Karena apa? Karena ada teleskop yang gede. Teleskop apa sih? Hubble atau apa gitu. Dengan teleskop itu, ilmuwan bisa tahu, oh alam semesta tuh makin lama makin gede. Quran udah ngomong. Coba. Berarti kalau gitu, mungkin nggak Quran itu karangan seorang manusia Nabi Muhammad SAW? Kan nggak mungkin. Dan masih banyak yang lain. Ada 1000 ayat yang sudah 80%-nya terbukti benar zaman sekarang. Yang 20% belum terbukti benar, juga mungkin belum terbukti salah. Tapi mungkin itu yang disisain buat nanti, masa depan. Entah 1000 tahun lagi, entah 10.000 tahun lagi, walau. Jadi kalau kita sekarang, zaman sekarang, sudah bisa tahu ada kitab yang isinya begitu, dan sesuai dengan zaman sekarang, kalau kita nggak mau mengimani, kan sama juga berarti kita udah dikasih tahu jawabannya, cuman kita nggak mau lihat jawabannya. Nanti giliran kita masih nggak dapat kesempatan nih, ditanya di sono, lu kenapa nggak beriman sama Quran gitu? Padahal lu udah tahu Quran, lu udah tahu isinya. Itu aja sih. Biar nggak nyesel gitu maksud gue. Betul. Kalau penyesalan kan di belakang ya. Kalau di depan kan pendaftaran ya. Betul. Bener ya, Bu? Benar. Bismillah, mumpung masih muda. Karena Hah? Mau naik gunung. Anak gunung. Nyari apaan? Apa? Nyari apa naik gunung? Oh, anak gunung. Nyari galau. Nyari galau. Karena gini, kita dikasih umur ya Bu ya, sampai umur segini, alhamdulillah. Belum tentu kita duluan Bu, yang pulang daripada yang anak muda. Belum tentu kan Bu. Iya, betul. Bisa aja yang muda duluan, bisa aja yang tua belakangan. Betul. Bisa juga yang tua belakangan, yang muda duluan. Sama. Gitu. Nah, itu maksud saya. Iya. Ya. Kita bercanda-bercanda, tapi harus ada inti yang kita bisa ambil. Apa sih intinya kita hidup? Oke? Gas. Oke. Gas. Well, nah, cuman buat bersahadat, kalau buat perempuan, kita sangat-sangat menganjurkan bersahadat dengan kerudung. Udah pernah coba pakai kerudung? Udah dong. Udah pernah sholat udah juga. pernah sholat. Boleh sama Melisa dulu dipakai kerudung. Aduh. Ada. Lucu banget ya aku ntar nih bulat. Coba kita lihat. Masya Allah. Yang rambut pendek pakai kerudung kayak apa coba?